Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang pertama yang beranggotakan Novita Febrianti, Siti Zainatu Sa'diyah, Windah Dwi Febrianti, dan Wirdatul Hasanah akan memaparkan materi mengenai konsep dan prinsip kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri merupakan semangat, pelaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan diri sendiri maupun untuk pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, wirausahawan itu sendiri merupakan seseorang inovator atau seseorang yang sebagai individu untuk mempunyai naluri yang melihat peluang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, di sini ada 5 hal dalam kewirausahaan. Yang pertama, pengenalan barang, kemudian metode produksi baru, sumber bahan mentah baru, pasar-pasar baru, dan organisasi baru. Di sini tujuan kewirausahaan itu sendiri ada beberapa. Tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas, di mana sumber daya manusia ini akan diberdayakan kemampuannya, namun dapat dilatih dan dikembangkan supaya dapat menjadi calon wirausaha yang berkualitas. Tujuan yang selanjutnya ini untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Apabila sebuah bisnis ini berhasil, maka bisa mewujudkan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Lalu pada tujuan yang selanjutnya kita bisa membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya mereka bisa mencoba wirausahawan dengan semangat dan daya juang yang gigih mendapatkan keberhasilan dari usaha yang mulai dijalaninya tersebut atau di lingkungan wilayah tersebut. Lalu kita menuju tujuan yang terakhir, kita bisa menyebarkan semangat untuk berinovasi. Adapun di sini manfaat kewirausahaan bisa memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, memberikan peluang menuju ke perubahan, lalu memberikan peluang untuk mencapai potensi. Kita bisa meraih keuntungan seoptimal mungkin, lalu peluang ini bisa berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Lalu, di sini ada beberapa karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, konsep dream. Di sini, konsep ini mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian-impian yang sudah diatur sebelumnya. Lalu, konsep decisiveness, yaitu untuk mengambil keputusan agar supaya wirausahaan itu tidak ada kesalahpahaman. Lalu, konsep doors. Di sini, wirausahaan tidak mau menunda-menunda kesempatan yang ada. Lalu, konsep determination. Di sini memiliki rasa tanggung jawab atas kewirausahaan yang akan dibangunnya. Pada konsep dedication, di sini akan membangun hubungan antara keluarga atau sekitar orang-orang tersebut. Lalu pada konsep devotion, wirausahaan ini harus bisa memiliki rasa cinta pada produk sendiri, sehingga bisa mempromosikan dengan leluasa juga. Lalu karakteristik pada konsep details. Di sini kewirausahaan itu memiliki kayak pemikiran faktor kecil maupun yang bisa menghambat kegiatan usahanya itu seperti apa, lalu bagaimana mengatasinya. Kemudian pada konsep destination, seorang usahawan itu harus bertanggung jawab terhadap hasil yang akan dicapainya. Lalu pada konsep distribusi, seorang wirausaha itu harus bersedia mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang-orang yang mereka percaya. Di sini materi selanjutnya disiplin ilmu mengetahui kewirausahaan. Disiplin ilmu di sini menjelaskan beberapa materi mengenai kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata. Kemudian wirausahaan itu memiliki 2 konsep,
Konsep pertama itu posisi venture startup dan venture growth. Lalu kewirausahaan itu merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, semisal menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Di sini ada objek-objek studi kewirausahaan, yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha yang kita bangun, lalu kita bisa menggali kemampuan memotivasi diri, lalu bagaimana kita untuk menggali kemampuan untuk berinisiatif terhadap wirausahaan itu, lalu bagaimana kita membangun wirausahaan itu harus berinovasi, kemudian kemampuan untuk membentuk modal, uang, dan barang modal. Lalu kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri, kemampuan mental yang dilandasi agama, jangan lupa, penting juga. Kemudian kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah pengalaman baik maupun menyakitkan agar bisa menjadi hasil yang maksimal untuk jadi perbandingan. Lalu pada prinsip kewirausahaan, definisi prinsip tersebut itu merupakan berani atau keluar dari rasa takut akan gagal. Jadi seorang wirausahaan itu jangan merasa takut akan kegagalan. Lalu pada prinsip-prinsip entrepreneurship, ada beberapa macam prinsip. Yang pertama itu optimis. Jadi seorang usaha itu harus optimis akan yang membangun wirausaha. Lalu pengusaha tersebut harus memiliki sikap ambisius. Meskipun ada beberapa kayak yang kedua yaitu ambisius. Prinsip ambisius ini harus dimiliki oleh perusahaan apapun jenis usahanya yang akan dilakukan. Lalu kemudian dapat membaca peluang pasar apa yang ada di pasaran tersebut. Maka kita harus menggali peluang apa yang harus kita usahakan agar bisa maju usaha tersebut. Lalu prinsip sabar dan tekun. Nah, ini tidak kalah penting dalam berusaha untuk menghadapi berbagai permasalahan atau kegagalan. Lalu pantang menyerah. Karena pantang menyerah ini harus ada pada pengusaha, dilakukan kapanpun maupun dimanapun. Kemudian pada mandiri, pengusaha ini harus memiliki sikap mandiri agar kita dapat menghindari ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha kita. Lalu pengusaha itu juga memiliki sifat peduli lingkungan dan bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Di sini ada beberapa modal kewirausahaan, modal intelektual, modal sosial dan moral, modal mental, modal material. Jadi modal itu tidak terpaku pada material saja, tapi ada beberapa bentuk modal. Lalu di sini ada faktor penyebab kegagalan berwirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, lalu kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, lalu kurang dapat mengendalikan keuangan, lokasi yang kurang memadai. Kemudian di sini juga ada faktor juga yang menyebabkan kegagalan, yaitu perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Jadi perencanaan itu harus secara matang dan detail. Kemudian sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berwirausaha itu juga bisa menyebabkan kegagalan. Lalu ketidakmampuan melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Sekian dari presentasi dari kami. Lebihnya mohon maaf.